Halo guys, lanjut lagi dengan aku Insanoku Ikusaru. Tunggu apa lagi? Let's go. Aku harap kabar kalian baik-baik aja ya. Gak usah basa-basi, langsung aja ke cerita. Insanoku Ikusaru, I'm coming. Halo guys, gimana kabar kalian? Sehat kan? Aku harap sehat ya. Untuk rezeki tentunya aku harap yang terbaik buat kalian. Terlepas dari One Piece Chapter 1073, hari ini kita sudahi sebentar ya tentang pembahasan One Piece Chapter 1073. Tentu hari ini kita akan flashback kejadian apa saja yang membuat bulu kita sedikit merinding akan kejadian epic yang dilakukan oleh para kru Monkey D. Luffy. Jadi inilah 10 kejadian epic para kru Monkey D. Luffy. Oke, tunggu apa lagi? Langsung aja ke pembahasan ya. Let's go. Yang pertama adalah saat kejadian di NS Lobby saat Monkey D. Luffy bersama krunya tengah pergi menyelamatkan si anak iblis Nico Robin. Ada dua kejadian epic yang terjadi di Art NS Lobby ini. Yang pertama saat Zoro disuruh Luffy untuk membelah kereta air dan menghalangi jalan mereka. Beberapa orang mendengar perkataan Luffy tersebut hanya sedikit terdiam lalu diiringi dengan wajah yang tidak percaya atas apa yang Luffy katakan. Diperlihatkan Zoro hanya mengangguk dan berkata, "Oke." Dan kita diperlihatkan Zoro dengan teknik 3 pedang miliknya benar-benar bisa membelah awak kereta yang menghalangi jalan kru Monkey D. Luffy tersebut. Semua orang selain anggota Tobi Jerami membuka mulutnya dan menganga seakan tidak percaya atas apa yang dilakukan si pemburu bajak laut tersebut. Yang kedua yakni pembakaran bendera pusat pemerintahan dunia oleh Usopp atau Sogeking. Saat itu, Oda memberikan sedikit tentang flashback kampung halaman Nico Robin yang tengah diserang oleh Buster Call untuk memusnahkan para cendekiawan yang melakukan penelitian terhadap abad kekosongan. Hal ini memicu para Gorosei mau tidak mau untuk memusnahkan apa saja yang berkaitan dengan Road Poneglyph tersebut. Dan kejadian epic ini saat Nico Robin ditanyakan oleh Luffy, apakah kau masih ingin hidup atau tidak? Dan diulangi Luffy dan berkata, "Aku tanya, kau masih ingin hidup atau tidak?" Sontak membuat Robin menangis dan berkata, "Ya, aku masih ingin hidup." Dari perkataan ini sampai membuat Franky si Cyborg menangis terseduh-seduh dan berkata, "Wah, aku suka sekali dengan orang ini sialan." Yang ketiga saat di Pulau Sunbounty yang pada saat itu memberikan kenangan terburuk bagi para member Monkey D. Luffy. Kejadian epic menurut Mimin saat itu yakni ketika Zoro bertemu dengan Tenryubito yang sedang berjalan-jalan mengitari Pulau Sunbounty. Dan betapa bodohnya otak dari Zoro ini, dia malah berkata kepada Tenryubito dengan, "Apa yang kau butuhkan dariku? Apa kau akan menanyakan arah?" Sontak dengan apa yang Zoro katakan, Saint Charles pada saat itu akan menembak wajah dari Roronoa Zoro, dan Zoro tidak tinggal diam dengan akan menebas punggung dari Saint Charles. Beruntung bencana tersebut berhasil dihindarkan karena Jewelry Bonnie dengan sigap membuat drama di tempat tersebut. Kejadian epic selanjutnya yakni ketika kita diperlihatkan 12 generasi terburuk yakni Kid, Killer, Luffy, Zoro, Law, Hoskin, X-Drake, Scratchman Appo, Yuruge, Capone Geng BG, dan Jewelry Bonnie. Yang keempat adalah di Pulau Pengasar. Kita dikejutkan pada saat itu ialah kemunculan dari Trafalgar di Waterloo yang merupakan satu dari ketujuh anggota dari Shichibukai setelah time skip ini ya. Yang kelima adalah saat di Dressrosa ketika Monkey D. Luffy mengaktifkan Gear 4 miliknya dan langsung membuat sang Tenyasa atau Don Quixote Doflamingo terpojok. Tidak berdaya akan kekuatan overpower miliknya dan membuat KO Doflamingo dengan satu serangan epic milik Luffy hingga membelah pulau yang berada di Dressrosa. Yang keenam adalah Monkey D. Luffy membawa kembali Fish Smoke Sanji ketika kru dari Monkey D. Luffy akan pergi ke Wano untuk memulai pertempuran. Kejadian epic ini terjadi ketika Luffy, Nami, Chopper, Brook, Carrot, dan Sanji dan Jinbe telah kabur dari pulau Sangyunko Old Era yakni Big Mom. Muncullah berita jika Monkey D. Luffy telah membombardir markas utama dari Sangyunko tersebut dengan mengalahkan Katakuri sang komandan pertama dari Big Mom dan mengacaukan pesta teh yang diselenggarakan oleh Big Mom tersebut. Saat ini dikatakan bahwa telah muncul Yonko kelima dengan armada yang berjumlah 5.400 orang yakni Monkey D. Luffy. Yang ketujuh adalah saat datangnya Sang ke Pulau Wano Kuni dengan mengusir Admiral Rugokyu dengan memperlihatkan haki rajanya yang sangat overpower. Ini adalah satu-satunya scan di mana kita diperlihatkan bahwa Akakaminos yang bisa memperlihatkan hakinya dengan jarak yang cukup jauh, yakni dari perairan bawah Wano hingga ke atas pulau dari Wano Kuni tersebut. Yang kedelapan ialah saat di Pulau Egghead, Chapter 1073, kita diperlihatkan nama dari Gorosei yakni Saint J. Garcia Sutter. Ini juga satu-satunya scan di mana kita diperlihatkan dari Chapter 1 hingga 1073, Gorosei sendiri langsung turun tangan untuk meredam kejadian yang ada di Pulau Egghead.
Karena sangat berbahaya bagi pihak pemerintah dunia jika Vegapunk bergabung bersama kelompok Monkey D. Luffy. Dan yang terakhir, tidak lain tidak bukan ialah saat Monkey D. Luffy membangkitkan Gear 5 miliknya. Waktu itu Zunisha, si gajah raksasa di Pulau Zou, tengah berkata bahwa dia merasakan aura dari seorang Joy Boy. Scan ini menurut Mimin adalah scan yang paling epic ya di antara scan-scan epic lainnya. Soalnya gini guys, Mimin tuh kadang mikir ya gimana caranya Luffy bisa ngalahin Kaido yang bahkan dari Gear 4 milik Luffy masih nggak mempan terhadap Kaido. Nggak taunya sama Oda dikasih Gear 5. Ya Mimin rasa untuk saat ini Luffy memang pantas menyandang gelar dari Yonko. Jadi itu aja ya guys ya pembahasan konten kali ini. Kamu bisa like, comment, dan subscribe sebagai bentuk support kalian. Dah, see you!